Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala aidan wa inna lajami'un muhtadun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, siapa yang keluar dari rumah berjalan menuju masjid, sholat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia adalah punya iman. Dengan hadirnya ke masjid ini semoga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pekan yang lalu baru saja kita melaksanakan ibadah saum. Tentu bukan hanya saum, ada zakat, ada tarawih, diakhiri dengan salat Idul Fitri. Seluruh aktivitas Ramadan, baik yang sifatnya ritual ataupun sosial, muara terakhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan posisi takwa dalam Al-Quran luar biasa. Di saat saya Bapak hadirin pergi haji atau umroh, saat itu takut, bahkan kesannya ditakut-takuti. Ternyata Al-Quran menjelaskan bekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Insyaallah sebentar lagi kita akan Idul Adha. Saat itu sering kita terjadi apa sapi, apa domba, besar atau kecil, ternyata dalam Al-Quran innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa, bukan besar kecilnya. Yang penting takwanya. Di saat orang itu bangga dengan kelompoknya, dengan ormasnya, dengan mazhabnya, mungkin dengan partainya, ternyata di hadapan Allah yang mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ketika Al-Quran susah jadi petunjuk buat kita, ternyata syarat Quran jadi petunjuk adalah kita harus menjadi orang yang bertakwa terlebih dahulu. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk, pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Bahkan ketika kita pergi kemana saja, ternyata bekal yang paling utama adalah takwa. Apa itu takwa? Asal kata dari waqoyaki wikoyah, artinya hati-hati. Jadi orang yang bertakwa segala tindak tanduknya dia selalu hati-hati. Karena itu takwa tidak identik dengan baju takwa, tapi hati-hati. Wa inna lajami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan supaya teliti, supaya hati-hati. Surat Asy-Syu'ara ayat 56. Ala kulli ahyanihi, dalam segala aktivitas. Jadi orang yang bertakwa dimanapun berada, dalam kondisi apapun dia hati-hati dalam bertindak. Karena ceroboh sekecil apapun itu bisa nyawa taruhannya. Orang yang bertakwa penuh pertimbangan tindakannya. Al-ana'u minallah, sikap pertimbangan, penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Ketika kita saum dilatih menjadi orang yang hati-hati. Dari pagi sampai habis subuh, sampai menjelang maghrib kita hati-hati. 1 menit saja terlalu cepat berbuka bisa tidak sah. Sehingga oleh saum itu dia harus memiliki jiwa hati-hati. Kita mau ke dokter saja sekarang, ada jamaah saya langsung pingsan, dibawa ke rumah sakit terkemuka, dan ternyata 3 dokter analisisnya berbeda. Pingsan 11 hari 11 malam, dibawa ke Singapura. Datang dari Singapura, orang ini menurut medis hanya bisa bertahan 3 bulan lagi. Karena ternyata dokter satu dengan yang lain itu beda analisis, obat yang diberikan beda. Seharusnya kalau nggak salah
dokter sebelum ngasih obat tuh menjelaskan ini dampaknya ini. Dan kita selaku pasien harus patuh aktif. Pertanyaan terakhirnya, apa ada obat yang risikonya lebih rendah? Kita harus hati-hati. Akhirnya 1 minggu sebelum 3 bulan kita bertemu ngobrol bersama. Pertanyaan pertama, Pak, saya bilang, apa yang dirasakan ketika pingsan itu? 11 hari 11 malam. Pak Ustadz, saya seperti berkunjung ke akhirat, katanya. Seluruh kelakuan saya itu terbayang di situ. Dan saya menyadari setelah pingsan itu ternyata akhirat itu ada. Dan saya ingin tobat. Apa yang bisa dikerjakan? Saya paling takut dengan azab kubur. Saya bilang ritualnya azab kubur akan hilang karena kita sering berjamaah sholat. 1 dari 15 keutamaan berjamaah sholat, yarfa'ullah azabal qabr, diangkat siksa kubur. Man dakhalal qabra bila zadin faka'anna markabal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal seperti nyebrang ke lautan tanpa perahu. Yang kedua, sebilang banyak sedekah. Karena Nabi mengatakan dilul mukmin yaumal qiyamah shadaqatuh. Seorang mukmin akan dinaungi pada hari kiamat dengan sedekahnya. Nah, ketika 1 minggu lagi, alhamdulillah wafat dalam bulan husnul khotimah. Ketika saya tanya anaknya, Kang, apa hikmahnya? Ibu saya tidak hati-hati. Saya punya anak, Bapak Hadin punya anak, supaya soleh ternyata tidak cukup sekolah yang mahal, tidak cukup pesantren yang mahal. Ada yang sangat penting, hati-hati dengan siapa anak itu bergaul. Al-waladu ala dini khalilihi. Manusia itu tergantung, anak itu tergantung agama temannya. Fal yang dura ahadukum mayu khalilu. Hendaklah orang tua hati-hati, waspada, takwa. Dengan siapa anak itu bergaul? Setiap Kamis biasanya ada kajian khusus di Polda. Katanya yang punya geng motor itu selalu bertambah setiap kan Bandung Cimahi. Dan salah satu bisa masuk anggota itu bila bisa mencuri motor. Makin banyak dicuri motor, makin naik pangkatnya. Dan salah satu kegiatannya adalah balap motor. Dan hadiahnya kalau tidak zina, minuman keras. Ketika saya tanya apa penyebabnya, polisi cerita karena pengaruh teman. Hati-hati dengan teman. Karena teman itu ternyata bisa merubah akhlak kita, bisa merubah perilaku kita. Sampai kata Nabi, bila kalian tidak bisa soleh, bergaulah dengan orang yang soleh. Mukholatu tosolhina fadilah. Bergabung dengan orang soleh termasuk keutamaan. Mencari orang soleh tidak ada. Wal iktidau bihim faridah. Meniru amalan orang soleh termasuk kewajiban. Kita buka buku nih, orang-orang sukses kita baca, kita tiru amalannya, namanya ittiba. Ittiba itu meniru orang-orang sukses. Yang dilarang dalam Quran itu taklid, meniru orang-orang gagal. Hati-hati. Saya Bapak hadirin mau tidur, hati-hati. Dari Setrasari ke SD Gigi, daerah Karangsetra. Ngantar cucunya pakai motor, bolak-balik antara 15-20 menit. Ternyata waktu ngantar cucunya rumahnya ada yang bongkar. $4.000 uang hilang. Supaya aman, supaya tentram, selamat, hati-hati. Sebelum pergi, kunci dulu, periksa dulu jendelanya, periksa dulu kuncinya, periksa dulu garasinya. Dan orang yang bertakwa selalu hati-hati. Karena cerobos kecil apapun itu bisa nyawa taruhannya. Saya punya jamaah, Pak Ustadz saya mau ke rumah. Saya bilang ada apa? Nanti hari Selasa. Rupanya beliau ketipu miliaran rupiah dengan bisnis bodong. Saya berpensiun dikejar-kejar. Bapak kebagian 4%, 5% terus saja. Yang terbayang itu keuntungan. Hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan langsung invest 500 juta. Sebulan sekali lancar 4%. Rupanya untuk start saja. Bulan keempat dia datang lagi. Kami akan dirikan perusahaan lebih besar. Bapak insya Allah kebagian 10% tinggal duduk manis. Yang terbayang itu 10%. Sekali lagi, ini tindakan tidak takwa. Al-ana'u minallah, sikap pertimbangan penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa datang dari setan. 2 bulan lancar, ke 3 bulan dihubungi susah, jangankan bunganya, pokoknya nggak datang. Sekarang apa yang terjadi? Bayar listrik pun tidak bisa.
Kenapa? Tidak takwa. Ustaz, ada mobil murah mulus. Saya bilang tidak mungkin murah tanpa mulus, atau sebaliknya. Mobil mulus itu nggak mungkin murah. Terus apa nasihatnya? Takwa, hati-hati. Yang terbayang murah mulus, murah mulus. Akhirnya beli. Pas mau mudik ke daerah Kadipaten, di Sumedang ada operasi gabungan di Sub dengan Polisi Lalu Lintas. Apa yang terjadi hadirin? Surat-suratnya palsu. Rupanya mobil itu hasil curian lintas Sumatera, lintas Jawa. Sekarang urusannya panjang. Si bapak dituduh, disangka mendadah mobil curian. Ujungnya tujuannya mau senang, menyenangkan, malah celaka. Kenapa? Tidak takwa. Kita parkir kendaraan saja sekarang harus hati-hati. Di satu majelis taklim di Cimahi, ada seorang jamaah hidupkan mobil, dihidupkan, tidak maju-maju. Dilihat ke bawah, ban 4 sudah hilang, diganjal dengan balok supaya aman, tertib. Sebelum pergi kunci, kemudian tidak salah ulangi lagi, buka lagi. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang ceroboh, ujungnya adalah kecurian lebih besar. Begitupun dalam sifat aktivitas, itu disebut dengan takwa. Jadi la'allakum tattaqun itu maknanya adalah hati-hati. Jadi kalau orang yang bertakwa dimanapun dia berada, tindakannya hati-hati. Sekarang ini saya kemarin ke Lembang, ketemu dengan salah satu direktur rumah sakit jiwa. Dia cerita, Pak Ustadz bantu kami. Jadi 10, 15, paling banyak 10, 20 orang. Anak-anak usia SMP, SMA datang ke rumah sakit jiwa di Cisarua. Kenapa? Kena radiasi handphone. Saya waktu 98 pergi ke Aqsa. Kebetulan hotel tempat nginap itu dekat taman yang di dalamnya anak-anak Yahudi main di situ. Setiap waktu polisi itu pergi datang ke situ. Saya tanya, ada apa polisi itu? Kata teman saya, tadi katanya itu memeriksa anak yang bawa handphone. Ternyata di sana itu ada aturan tersendiri, usia tertentu boleh bawa handphone. Kalau anak-anak bawa handphone itu ibu yang ditangkap. Kenapa? Mereka tahu di handphone itu banyak situs-situs nggak benar. Memang teknologi nggak bisa ditakuti, tapi harus disiasati. Karena kalau tidak dibarengi dengan agama itu bisa bahaya. Istilah Garut tuh setan gepeng. Terlalu banyak orang yang anak melawan sama orang tua berawal dari handphone. Telat sholat berawal dari handphone. Apalagi sekolah juga tidak bagus prestasinya gara-gara handphone. Tapi tidak sedikit orang yang memanfaatkan teknologi ternyata jadi prestasinya baik. Karena itu teknologi tidak boleh ditakuti, tapi harus disiasati. Siasatnya apa? Takwa, hati-hati. Makan, minum, hati-hati. Mau pergi kemana saja, periksa dulu ban mobil. Periksa dulu. Sering kita temukan tulisan, jangan nyetir ketika ngantuk, jangan ngantuk ketika nyetir. Itu apa? Takwa, hati-hati. Yang meninggal sampai 12 orang, kalau nggak salah Cikampek, supirnya ngantuk. Mampir sebentar saja, tidur. Kenapa? Al-dzambu syu'mun bi ghairi fa'ili. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Satu orang yang ngantuk yang meninggal lebih dari satu orang. Dan ini bagian dari takwa. Kita pergi sholat di masjid, rest area masjid mana yang aman. Jangan langsung masuk. Ada CCTV enggak? Saya ke Jakarta, ada yang nanya, Ustaz sebelah mana masjid gaul? Saya merenung, ada masjid gaul di Bandung, ternyata masjid Jalan Sumbawa. Di situ ternyata CCTV lengkap, parkirnya bagus, airnya bagus, sehingga kita sholat itu tenang. Dan ketika kita sholat tenang, insya Allah kesananya kualitas sholat kita akan meningkat dan doa kita akan diijabah. Karena itu dalam kondisi apapun, di rumah sebelum tidur takwa, periksa garasi, kalau ada motor masukkan ke dalam. Setelah itu kunci double. Itu bagian dari orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa selalu hati-hati, tidak akan ceroboh. Mudah-mudahan saya termasuk kita semua menjadi orang yang hati-hati. Dan makna takwa adalah waqoyaki wikoya, hati-hati. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal hakim innahu ghafurur rahim. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu amalan yang utama adalah ketakwaan.
Dan proses Ramadan itu dari mulai kuliah subuh, ceramah tarawih, apalagi khutbah Idul Fitri, sebetulnya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan dijamin dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi Allah bersama orang yang hati-hati, Allah bersama orang yang penuh pertimbangan, Allah itu bersama orang-orang yang tidak ceroboh. Karena itu kalau ingin Allah bersama kita, satu, pelihara hubungan dengan Allah. Pasti Allah bersama kita. Ihfazillah tajidu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah, pasti Allah akan bersamamu. Duha bagus, tapi dengan duha Allah akan datang kepada kita bila kita pelihara duha itu. Tahajud bagus, hadirkan Allah melalui tahajud dengan cara pelihara tahajud itu. Nanti pasti Allah bersama kita dengan tahajud kita. Apalagi tilawah Al-Quran, bukan hanya bulan Ramadan, terus baca Quran bagus, tapi Allah akan hadir dengan tilawah Quran kita bila kita pelihara Quran itu, bukan hanya bulan Ramadan. Itu yang disebut dalam hadis Nabi, ihfazillah tajidu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah, pasti Allah akan bersamamu. Yang kedua, supaya Allah hadir dengan kita, mari kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 23. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan yang sedang kita raih dengan latihan Ramadan bisa pertahankan dan menjadikan bulan-bulan lain menjadi bulan Ramadan. Sehingga hati-hati, pelihara hubungan dengan Allah, pasti Allah akan bersama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kelompokkan kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Kelompokkan kami termasuk orang yang istiqomah dalam memelihara, melaksanakan perintah Engkau ya Allah, menjauhi larangannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perlihatkan kepada kami ya Allah yang benar itu benar, sehingga kami bisa maksimal melaksanakannya. Perlihatkan kepada kami yang salah itu salah, sehingga kami bisa maksimal untuk menjauhinya. Istiqomahkan kami menjadi orang yang hati-hati, yang waspada, yang istiqomah dalam memelihara perintah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.